Punya device yang enak dipakai untuk main game ataupun kerja kapanpun dimanapun itu selalu lebih menyenangkan. Makanya laptop itu pasti sangat dilirik. Ya, banyak orang yang sekarang mencari gaming laptop dengan budget friendly. Kebetulan sekarang ini gue udah nyobain Acer Nitro 5 series, jadi langsung aja gue akan bahas hal apa yang bisa dilakukan laptop ini, hal apa yang menjadi kelebihan, kekurangannya. So, langsung aja kita mulai videonya, let's check it out. Desain laptop ini udah menggunakan yang paling baru. Semua sudutnya dibuat rata ngotak, jadi terlihat simple, kalem, minimalis, tanpa terlalu memberikan aksen gaming yang berlebihan. Gue suka, jadi tongkrongannya masih kalem. Dengan finishing design yang oke juga, di bagian top lid ada aksen warna garis merah dan biru dan logo Acer yang mengkilat. Di bagian dalamnya polos, sekaligus ada airflow ventilasi di bagian atas keyboard, jadi terlihat keren. Ya, sirkulasi udaranya juga tentu akan bagus. Dan ngomongin soal build quality, ini terbuat dari polikarbonat, tapi somehow gue ngerasa ini masih solid, sturdy, nggak ada kopong sama sekali. Dengan finishing yang memang dibuat glossy mengkilat, gampang banget nempel sidik jari. Ya, kalau misalkan udah nempel sidik jari, bersihnya pun cukup risih. Mesti pakai kain microfiber biar gampang. Dengan dimensi yang masih tergolong berat dan tergolong tebal, karena wajar ini gaming laptop. Lanjut ngomongin soal I/O port. Di bagian belakangnya ada charging port, ada Thunderbolt 4, dan ada HDMI. Yes, laptop ini udah ada Thunderbolt 4. Sedangkan di samping kiri ada Kensington lock, LAN, internet yang udah menggunakan chip Intel Killer E2600, terus ada satu USB 3.2 Gen 1 dan combo audio jack. Sedangkan di samping kanan ada satu buah USB 3.2 Gen 1 dan satu USB 3.2 Gen 2 with power off charging. Jadi ya memang ini masih cukup komplit karena tidak adanya slot SD card ataupun slot micro SD. Itu sayang banget sih kalau ada dua port tersebut atau minimal salah satu bakalan berasa komplit banget. Desain laptop ini udah kekinian. Lihat aja bezel pinggir kiri kanannya tipis banget, di bagian atas cukup tipis karena ada webcam, dan di bagian bawah memang tebal. Dan untuk tekukan layar sayang banget memang belum bisa sampai 180 derajat dengan hinge yang masih gampang getar, tapi menurut gua masih sturdy kalau mau dibuka tutup. Ya, nggak terlalu keras dan nggak terlalu gampang, jadi ada di tengah-tengah. Dan ngomongin soal kualitas layar, laptop ini menggunakan panel IPS LCD, resolusi Full HD 1920x1080 pixel dengan refresh rate tinggi 144 Hz dan screen response time 3 millisecond. Jadi kalau misalkan kalian gamers main game FPS, berasa banget satsetnya mulus banget. Tapi dalam segi color akurasi, kebetulan unit yang sekarang gua review ini menggunakan 60% sRGB, jadi warnanya ya kurang true to life. Tapi kalau misalkan kalian adalah seorang graphic designer ataupun yang mencari kualitas warna true to life, bisa beli varian yang ujungnya ada 78PT, itu menggunakan 100% sRGB. Dan dalam segi brightness, ya ini masih kurang ngangkat sih. Ketika kalian mau nonton bareng, ada lapisan anti glare, dilihat dari sisi samping kiri ataupun kanan, warnanya akan off sedikit. Tapi kalau misalkan kalian lihat dari tengah, ya bagus-bagus aja. Sebelum gue bahas performanya, pertama-tama gue mesti kasih tahu dulu spesifikasi unit yang sekarang gue review. Well, prosesornya menggunakan 12 Gen Intel Core i7 12700H dengan kombinasi GPU Nvidia GeForce RTX 3050, RAM 16GB DDR4, storage 512GB PCIe Gen 4, koneksi udah support Intel Killer Wi-Fi 6 AX1650i, dan OS menggunakan Windows 11. Kalau ngomongin soal performa kerja setiap hari dan edit multitasking, gue ngerasa performa dari Intel 12th Generation sendiri udah nggak perlu dipertanyakan karena ada 6 performance core plus 8 efficiency core dan bantuan 20 threads, jadi lebih dari cukup. Ya, ketika gue coba ngedit dan render video di Adobe Premiere dengan resolusi 1080p dan durasi 5 menit, cuma makan waktu 1 menit 12 detik aja. Dan ngomongin soal performa gaming, karena wajar ini gaming laptop, gue main yang dari mainstream dulu kayak CSGO. Memang settingan default dapat di high campur very high, tapi saran gue turunin aja ke medium campur high biar FPS-nya itu lebih stabil, nggak stutter. Ya, minimalnya bisa dapat di angka 100 dengan lowest 80 dan maksimalnya bisa nyentuh sampai 120 FPS. Sedangkan untuk game yang lebih berat kayak Forza 5,
Gue surprise sih, dengan settingan high campur medium di ray tracingnya itu bisa dapat minimal FPS di angka 72, lowestnya di angka 60, dan highest di 80 yang sangat stabil. Jadi menurut gue, kalau misalkan kalian ngincer performa gamingnya, ini ya all-rounder. Bisa diandalkan mid to high, tapi kalau mengandalkan performa grafik yang gimana, memang main di grafik rendah aja biar bisa ngangkat. Tapi overall, dalam segi fan-nya, menurut gue ini masih tergolong cukup baik, gak bikin panas yang terlalu lebay, dan kalau dirasa masih kurang ngebut, tenang, masih bisa kalian max out lagi lewat aplikasi NitroSense, dan maka kipas bisa muter sampai 7100 RPM. Itu bakalan kenceng banget, sekaligus bakalan berisik banget. Jadi make sure pasang earphone ataupun headset biar lebih nyaman ketika mau main game ataupun ngedit. Dan kalau misalkan kalian tanya, Bang, gimana soal upgradability? Well, RAM-nya masih bisa di-upgrade lagi sampai 32 GB karena masih tersedia satu slot lagi, dan untuk storage masih ada satu slot NVMe yang support sampai 512 GB dan ada satu slot SATA yang bisa support sampai 1 TB. Jadi menurut gue ini masih fleksibel sih. Keyboard di laptop ini tentu masih membawa layout full size dan masih ada lampu RGB yang dibagi 4 zona. Jadi kalau misalkan kalian pengen mengaktifkan lampu-lampu ala gamers, ya tentu bisa di custom lewat aplikasi NitroSense. Dan untuk feels type ngetiknya, memang ini agak membal, nggak terlalu ambles dan nggak terlalu keras, jadi di tengah-tengah dengan key travel yang memang di awal agak membingungkan buat yang belum pernah menggunakan Acer Nitro Series. Tapi seiring dipakai seharian aja, otomatis akan gampang terbiasa. Sedangkan untuk touchpad masih belum berubah, baik penempatan dan ukurannya pun masih sama persis. Gue berharap mungkin di next ukuran touchpadnya bisa lebih besar biar lebih bisa diandalkan. Sekarang ini gue lebih prefer menggunakan mouse karena lebih enak aja sih. Karena wajar, lagi-lagi ini gaming laptop. Dan ngomongin soal speaker, masih tersedia dua yang posisinya ada di bagian bawah kiri kanan laptop dengan dukungan dari DTS Audio. Tapi menurut gue kualitasnya ya standar aja. Memang volumenya agak kencang, suaranya jernih, tapi dalam segi treble dan bassnya ini masih kurang terdengar. Dan buat kalian penasaran gimana soal kualitas suaranya, make sure pasang earphone ataupun headset, langsung go play di volume 100%. Untuk ketahanan baterai di laptop ini menurut gue ya agak standar sih ya, karena ketika gue pakai untuk browsing-browsing, nonton YouTube, ngetik-ngetik kerja, itu cuma bisa bertahan 3-4 jam dalam sekali nge-charge. Karena wajar juga sih, ini gaming laptop bakalan akrab banget sama charger. Dan ngomongin soal charger, ukurannya juga agak besar dan cukup berat ya. So guys, itu dia video review Acer Nitro 5 Series versi channel UpToDate IDN. Ya intinya kalau kalian nyari laptop entry level gaming yang all-rounder, mid to high performance, ini bisa jadi opsi. Tapi saran gue, belilah yang varian 100% sRGB biar kalau mau dipakai kerja desain ayo dan dipakai main game juga lebih enak. Warna yang dihasilkan lebih bagus. Tapi kalau misalkan kalian nyari performa yang lebih wow, ada varian RTX 3060, dijamin performa yang dikasih bisa lebih ngebut. Tapi kalau misalkan kalian pengen yang budget lebih friendly, ada yang varian Intel i5 12500H, itu juga terdengar menarik. Hanya beda di chipset, sisanya sama persis. Mungkin beda harganya lebih murah aja. So, gimana guys menurut kalian mengenai laptop yang satu ini? Coba komen pendapat kalian, terutama yang udah pakai, supaya yang lain kebantu. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini dan merasa terbantu, boleh share ke teman-teman, subscribe sekaligus like, dan thank you for watching, and as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with UpToDate.